Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Salah satu dari kalian tolong pimpin doa. Berdiri. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, salam Maria, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa itu, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Ibu akan absen dulu. Magdalena Mitetina, Riva, Ibu. Angelika Ganur, ada Ibu. Leri, ada Ibu. Samudra, Joyce, hadir semua ya hari ini? Iya, Bu. Oke, bagus. Tingkatkan terus ya. Iya, Bu. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu, Bu. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada satu pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya, mengapa benda hidup dapat tumbuh atau bergerak? Silakan. Ellen. Benda hidup dapat tumbuh karena tersusun dari sel yang dapat membelah dan bertambah banyak. Oke, bagus sekali ya jawaban dari adik Ellen. Jadi di sini Ibu akan meluruskan mengapa benda hidup dapat tumbuh atau bergerak. Jadi benda hidup dapat tumbuh atau bergerak karena tersusun dari sel yang dapat membelah atau bertambah banyak. Benda hidup dapat bergerak karena memiliki energi dari makanan atau fotosintesis. Berikut tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan 7 ciri-ciri utama makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh konkret dari setiap ciri-ciri makhluk hidup yang diamati dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya setiap ciri-ciri makhluk hidup bagi kelangsungan hidup organisme. Baik, sebelum masuk pada materi, di sini Ibu punya satu pertanyaan lagi untuk adik-adik. Pertanyaannya, di lingkungan sekolah, tumbuhan tertentu tampak layu dan beberapa hewan kecil sulit ditemukan. Menurut adik-adik, apa penyebabnya? Dan apa hubungannya dengan ciri-ciri makhluk hidup? Silakan. Siapa yang bisa menjawab silakan acungkan tangan. Ulang pertanyaan ini. Oke, jadi pertanyaannya, di lingkungan sekolah, tumbuhan tertentu tampak layu dan beberapa hewan kecil sulit ditemukan. Menurut adik-adik, apa sih penyebabnya dan apa hubungannya dengan ciri-ciri makhluk hidup? Silakan adik Leli. Karena di lingkungan sekolah mungkin mereka tidak mendapatkan makanan yang mereka butuhkan, Ibu. Oke, bagus sekali jawabannya. Ada lagi? Samudra? Itu saya, Ibu. Ya, Ellen. Karena benda-benda tersebut peka terhadap rangsangan sehingga bagaimana? Oke. Jadi jawabannya, tanaman layu dan hewan kecil yang sulit ditemukan karena makhluk hidup memiliki kebutuhan untuk
bertumbuh, bergerak, dan bertahan hidup. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka makhluk hidup dapat sakit, pindah, ataupun mati. Baik, ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Organisme yang tinggal di dalam suatu lingkungan hidup. Oke, bagus. Ada lagi? Sudah itu. Samudra? Oh, pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apa itu makhluk hidup? Masa kalian tidak tahu apa itu makhluk hidup? Memangnya kalian itu makhluk hidup? Makhluk hidup, Ibu. Iya, jawab sudah. Makhluk hidup itu apa? Makhluk yang hidup di bumi. Itu menurut Joyce. Makhluk ciptaan Tuhan yang hidup. Ya, itu menurut Angel. Jadi, makhluk hidup adalah semua organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti mampu tumbuh, berkembang biak, merespon rangsangan, dan memiliki metabolisme. Adik-adik, ada yang tahu tujuan apa kita hari ini mempelajari ciri-ciri makhluk hidup? Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa mengklasifikasi makhluk hidup. Menurut Joyce bagaimana? Supaya bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Berdasarkan ciri-cirinya. Samudra? Untuk membedakan mana komponen biotik dan mana komponen abiotik. Oke. Menurut siapa lagi? Sudah itu. Oke. Jadi tujuan kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup adalah untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan antara berbagai jenis makhluk hidup. Jadi yang dijawab oleh teman kalian Joyce dan Samudra itu benar. Oke, jadi kayaknya adik-adik kurang semangat. Jadi silakan bangun, kita ice cream dulu. siap, Ibu. Berdiri berpasangan di sini sudah, berhadapan. Berhadapan. Bisa berhadapan. Kau dengan Joyce. Oke, dengarin apa-apa dari ibu. Jika ibu bilang anggota tubuh seperti kepala, kalian tunjuk kepala, bahu, tunjuk bahu, lutut, tunjuk lutut, dan kaki, tunjuk kaki. Kemudian adik-adik siapkan pulpen 3 di tengah. 1, 2, lagi 1. Iya bagus. Oke. Jadi kalau ibu bilang sebenarnya supaya ibu bilang pena, langsung kalian rebutan ambil pena. Oke, kalau kalian tinggal rebutan ambil itu. Kita mulai ya. Ini namanya game konsentrasi. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, pundak, kepala, pena. Oke, sudah. Silakan duduk kembali ke tempat kalian masing-masing. Terima kasih, Ibu. Sudah semangat atau masih loyalty lesu? Sudah semangat. Oke. Baik, sudah semangat? Sudah. Oke, jadi Ibu minta kalian sebutkan ketujuh ciri utama makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Rifan? Kemudian bergerak. Yang tubuh. Ibu? Joyce? Tidak tahu. Joyce tidak tahu. Oke.
Yang ketiga, membutuhkan makanan dan minuman. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Dan yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, kita ada yang belum paham. Jadi di sini Ibu ada siapkan media pembelajaran. Ini nama medianya papan gambar ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bergerak. Jadi bergerak ini contohnya seperti ini. Gambar apa ini? Manusia. Bergerak manusia. Oke, jadi ini kuda yang berlari bergerak atau tidak? Bergerak. Jadi ini contoh bergerak. Ini ada gambar manusia yang berlari. Ya. Dan ikan yang bergerak di Benar, laut. ikan yang berenang dan tumbuhan yang tumbuh. Iya benar. Jadi ini merupakan contoh dari bergerak. Oke, yang kedua bernafas. Ini ada bilang bisa lihat gambar contohnya bernafas ini. Ini ada gambar hewan yang sedang bernafas dan manusia yang sedang bernafas. Oke. Yang ketiga, membutuhkan makanan dan minuman. Oke. Jadi di sini juga ada contoh membutuhkan makanan dan minuman. Ini ada gambar manusia dan hewan. Selompok manusia sedang makan dan hewan itu. Ya. Jadi ini ada gambar hewan yang sedang makan dan ini juga manusia. Ya, ada keluarga kecil yang sedang makan. Oke. Kemudian yang berikut yang keempat berkata rangsangan. Ya, itu contohnya seperti ini. Ini gambar kecil ya. Gambar apa itu? Gambar apa itu? Ini ada gambar kaki seribu dengan bunga putri malu. Itu seperti kalau kaki seribu itu kan kita kalau sebut dia kan jangan sebelum dia punya tubuh toh. Ya, kalau putri malu kalau kita sebut dia langsung malu dan layu. Yang kelima, ciri-ciri yang kelima tumbuh dan berkembang biak. Oke. Jadi di sini juga ada contoh tumbuh dan berkembang biak. Silakan lihat gambarnya. Tumbuh manusia. Ini apa yang makanan? Bukan. Dari kupu-kupu. Oh, dari kupu-kupu. Ya. Dari Ini kepom. merupakan contoh metamorfosis pertumbuhan manusia. Ya, ini merupakan contoh tumbuh dan berkembang dari manusia dan hewan. Ada juga ini dari tumbuhan, dari bunga, dari biji sampai ke bunga dewasa. Kemudian yang keenam berkembang biak. Di sini juga ada gambar contoh berkembang biak. Silakan, ada gambar apa? Manusia dan hewan. Ya. Jadi ini contoh dari berkembang biak. Jadi ibu dan ayah serta anak-anak, dan ini ada ayah dan ayah dan juga ibu ayah. Yang berikut contoh yang ketujuh mengeluarkan zat sisa. Ini contohnya seperti ini, Pak. Tidak mungkin toh ibu pakai foto orang sebentar kaki. Ya ibu. Jadi ini ada gambar hewan. Manusia. Ini ada gambar hewan yang sedang mengeluarkan zat sisa pakai mulut. Terus ini juga ada gambar manusia yang mengeluarkan keringat kotoran dari dalam tubuh toh. Ya. Oke. Jadi itu saja media yang ibu boleh bagikan ke adik-adik. Jadi selanjutnya di sini ibu ada siapkan LKPD untuk adik-adik kerja. Adik-adik silakan bagi ke dalam dua kelompok. Tinggal ini Ellen, Rival, dan Angel, kemudian kamu tiga bersihkan.
Jika ada yang belum paham bisa tanya ke Ibu. Ibu ini gambar apa? Ini pakai apa saja? Ini gambar pohon. Ini gambar pohon. Pohon apa saja? Oh iya. Ya udah. Silakan. Dan kalau tidur Joyce, mungkin ada yang ditanyakan? Sendiri. Kelompok di sini sudah selesai mengerjakan? Sudah, Ibu. Oke. Kelompoknya Rival sudah? Sudah Bu. Sudah kan? Jadi salah satu dari kedua kelompok bisa langsung presentasikannya di kelas. Oh, bisa dibuka dulu. Oke. Kalau maunya kalian dibuka dulu silakan. Salah satu berdiri untuk presentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan. baik, terima kasih atas saya. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dari ini dibagi dari 3 sampai ditambah hidup dan tenaga hidup. Di kolom yang pertama itu gambar pohon. Gambar pohon tergolong dari makhluk hidup. Sementara gambar batu dia tergolong tenaga hidup. Kemudian yang ketiga gambar kucing dia tergolong dalam makhluk hidup. Gambar meja dia tenaga hidup. Gambar ayam tenaga makhluk hidup. Gambar sepeda tenaga hidup. Gambar bunga makhluk hidup. Gambar buku tenaga hidup. Demikian hasil. Oke, terima kasih. Berikutnya Jadi baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi. Di sini terdapat tabel gambar makhluk hidup dan benda tak hidup. Di mana di sini kami coba menentukan mana makhluk hidup dan mana makhluk tak hidup. Yang pertama ada gambar pohon. Pohon itu termasuk makhluk hidup. Yang kedua ada batu. Di sini batu termasuk benda tak hidup. Yang ketiga ada kucing. Kucing termasuk makhluk hidup. Yang keempat ada meja. Meja termasuk benda tidak hidup. Yang berikut ada ayam. Ayam termasuk dalam makhluk hidup. Yang berikut ada sepeda. Sepeda termasuk dalam benda tak hidup. Berikutnya bunga. Bunga ini termasuk dalam makhluk hidup. Dan yang terakhir gambar buku. Buku ini termasuk dalam benda tak hidup. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi LKPD yang sudah dibagikan itu adik-adik sudah mengerjakannya dan hasil kerjanya semua bagus sekali. Oke, karena waktu Ibu sudah hampir selesai. Jadi di sini Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan. Yang bisa menyimpulkan, silakan. Silakan adik-adik lagi. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah semua organisme yang tinggal di bumi dan memiliki ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, bernapas, bergerak, bertumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, tumbuh dan berkembang. Oke. Jadi kesimpulan yang sudah adik Ellen sampaikan itu benar. Oke. Karena waktu jam pelajaran Ibu sudah selesai, di sini Ibu hanya menekankan agar apa yang sudah Ibu sampaikan, yang sudah Ibu ajak tadi, semoga adik-adik bisa pahami. Bisa? Bisa, Bu. Bisa itu. Oke. Oke, silakan berdiri, pimpin doa untuk adik Ellen. Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, malaikat Allah,
ya? Yes, Bu.